Jay, Woi, gaya dah lu. komunikasi Baca. propaganda. Ajaan, komunikasi propaganda. Ah, Sekarang lu kan mau propaganda siapa? zamannya lagi zaman propaganda nih. Jadi kita harus mempelajari juga nih Yang namanya mempropaganda diri dan dan orang lain. abdoeng. Gitu. Siapa mana ya? Iya tuh enggak. Biasanya udah di sini. Tahu nih, sekarang dia lagi sibuk. Tahu nggak jadi apa? Sibuk apa? Jadi coach. Oh my god! Wah, woi, coach manuk. Bukan main. Ini apa TV dijual? Oh iya, ini mana TV? Lu beli burung. Punya amunisi baru, Jual TV beli burung. Iya, sama gua dijualnya. Buat bayar cicilan. Buat biasa, rentenir. Nanti dia punya punya tempat, lagi. Panggil lah. Memang lu ada hubungannya antara kedai kicau sama burung sama propaganda? Enggak. Ini di lapang mau teriak-teriak ntar propaganda juri gitu. Mungkin juga suatu kontes atau Heeh. suatu event bisa dipropaganda. Ada kemungkinan juga kan? Bisa tadi sih. Bisa. Tapi kan sebenarnya lebih sekarang lebih ngebahas kayak si burung bunyi itu tuh tanda komunikasi apa gimana gitu. Bener-bener. Iya kan? Setiap burung kan ada suara tuh. Apapun atau unggas. Tuh. Apakah cara berkomunikasi mereka itu dengan suara atau gimana? Iya sih, tapi udah ngomong nih ya. Siapa mana ya? Udah, gua buatin kopi dulu deh. Siap. Pasti bentar lagi udah datang nih bocah. Biasa mang. Biasanya barang main lagi. Biasanya. Saya mau. Kopi biasa aja, Mang. Karena kan dari saya Kemarin. lumayan. Soalnya lu duit mending investasiin katanya di burung pride. Bang, Gua maksain. Aduh. Salam. Nah, ini. Capek aja datang. Siap, Bos. Bye. Aduh, gimana dia? Nih, gua mau baca dong. Ini jadi Dong, bukunya dong. mahasiswa dong. Mahasiswa. Bentar lagi loh. Mahasiswa jadi harus di Komunikasi propaganda. propaganda. Tadi Mang Iso nanyain propaganda di dunia burung mana sih? Mungkin aja kan? Setiap lomba di Ada yang propaganda propaganda. oleh bisa. kalangan tertentu kan mungkin saja sih. Cuma kan saya lebih nanya, ini komunikasi nih ketika burung berbunyi atau unggas atau hewan itu berkicau atau berbunyi, apakah itu komunikasi mereka atau gimana sih? Nah, itu sih yang sebenarnya harus Iya kan? gali sih. Karena kan kayak ada sebagian burung yang dia menarik pasangannya untuk kawin, dia kan bunyi gacor gitu kan. lagi gantangannya. Ah, apalagi dia malah gantangan. Burungnya nggak kedengeran suaranya. Iya. Dianya. Tapi kan ada paut lagi. Hanya dibahas gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Sebenarnya gini sih, kalau dilihat ya, ilmiah atau tidak tahu ya sebenarnya. Karena kan namanya burung itu kalau disebut kicauan komunikasi itu emang komunikasi karena salah satu bentuk kicauan itu adalah yang paling utama itu sebenarnya menarik lawan jenis biasanya menarik lawan jenis dulu supaya dia tertarik kan biasanya ya. Gumaset. Nandain teritorial bisa nggak sih? Nandain teritorial Bisa harusnya. Harusnya bisa karena sih biasanya sih dari si suara itu sampai dia nyampe mana sih ketika itu jadi teritorinya. Untuk burung tertentu yang Tapi yang jadi pertanyaan ini Jay, sebenarnya namanya pertanyaan tuh ketika burung itu diisi sama burung lain misalkan isiannya di mastering. Nah, Apakah itu komunikasi yang jelas, yang benar atau salah? apakah antara burung A dimasarin dengan jenis burung yang lain? Nah, Pertanyaannya sama kayak kita sebagai orang Indonesia yang ngajak ngobrol tiap harinya orang Rusia. nah, gitu. bingung juga sih ya. salah pergaulan jadi Salah sebenarnya. pergaulan. Harusnya suara burungnya A jadi suara B gitu. Tuh. Tapi sebenarnya itu salah satu trik yang benar atau
gimana ya? Nah makanya ketika dicari itu adalah komunikasi antar burung, Iya. ketika ada mastering, jadi sebenarnya- apakah itu suatu komunikasi gitu? Iya, atau bukan? Atau kata baku atau gimana kan nggak Iya, tahu ya itu. Betul. Tapi kalau menurut gua sih itu kayaknya kayak sebuah sandi kayaknya. Komunikasi nonverbal. Jadi kayak ada si burung A biasanya kalau pengen kawin dia ngurin suaranya dengan metode seperti itu. Mungkin bisa jadi kayak gitu, Jay. Tapi ngomong-ngomong TV kemana? Kan dijual. Beli? Burung. Aduh. Sama sekalian setengahnya buat si api, cuy. Ada sisa dikit. Bukan kata lu, sorry investor kita murah. Oh iya, gua beli. Ya tapi nggak langsung jual TV juga bro. Ya, lumayan lah. Terus besok apa lagi? Kulkas yang jual? Hah? Kulkas yang jual? Enggak dong. Chiller. Sama ini pacarnya Jay. Ya balik lagi lah kalau masalah isiannya, kita juga nggak tahu sih itu tuh. Cuma kalau untuk di lomba emang kan ada wajib ya kalau isian gitu. lomba kicau. Kalau lomba kicau itu, cuman nggak semuanya jelas juga ya kalau kicauan itu. Soalnya kan ada yang campur antara ternakan dan hutan. Iya. Kadang-kadang kalau yang burung hutan itu lebih suaranya aneh sih sebenarnya. Iya, Tapi lebih beragam. Hah? Lebih beragam. Kasihan. Kasian. Iya. Nggak dimandiin. Kan mandi gimana sih? Aduh. Aduh. Tapi sebenarnya kayak di lomba itu kan untuk khusus kicau ya kayak burung-burung murai, kacer, cak hijau, anis itu kan. Iya. Biasanya kan yang diutamakan lebih ke materi Materi isiannya isian. atau tembakannya lah. Suara-suara kasar, suara-suara. Nah sebenarnya itu ada penilaiannya nggak sih kayak si isian untuk isian jenis tertentu, wah ini poinnya gede nih. Sebenarnya itu harus ketika adanya suatu kontes lomba, si tim eksekusi lomba itu juri ya harus lebih mengetahui di situ. Maksudnya lebih mengetahui itu ketika burung ini bisa mengeluarkan suara mastering apa. Oke. Benar nggak? Suara mastering apa? Tiba-tiba lawannya juga mengeluarkan mastering. Sama. Bandingannya kurang lebihnya itu apa ketika burung ini mengeluarkan, misalkan mengeluarkan isian dari cicak hijau, yang satu ngeluarin dari jadilin. Kalau menurut saya lebih dominan ya cicak hijau, karena si orang ini yang pemilik ini dia lebih berusaha untuk si burung murai ini menguasai cicak hijau. Otomatis ada kos yang keluar untuk membeli cicak hijau itu sendiri. Hanya untuk masteran. Masteran, karena kalau misalkan ada orang kan gampang selalu pakai MP3 pakai itu, tapi kualitas dari suaranya itu akan berbeda. Tetap dengan tidak dari suara burung asli gitu harusnya gitu kan. Misalkan ada burung gereja tembakan sama jenggot gitu. Kan kita beli kos jenggot berapa, beli burung gereja berapa. Harusnya bisa ke situ. Tapi kalau ada yang bagus juga mahal. Nah, tapi tetap yang dinilai itu adalah burung kerjanya. Tapi ketika ada banding-banding, misalkan nih burung ini oke, powerful, sama. Ya ini powerful juga gitu. Kerja dia maksimal dari burung bekerja. Tapi ketika dia mengeluarkan isian apa, mastering apa yang dikeluarkan, harusnya itu bisa menjadi pakem yang benar. Jadi jangan sampai ketika ada peserta yang bertanya, yang kalau di sini pakem dominannya apa? Gitu. Jangan sampai itu tidak bisa menjawab gitu. Jangan hanya sekarang bisa nembak aja kan, nembak tuh banyak. Saya terima nikahnya Nina Mulyana binti Ahmad Hussein dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Daripada nembak nggak jelas, nih kita nembak pakai kopi. Cappuccino. Aduh, hadir kesini teh kopi terus gratis. Nah, cuman untuk sekarang nih dari IO yang banyak gitu kan, di bermacam-macam IO kan. Apakah itu dari masteran atau suara tembakan, suara isian itu udah ada standarnya? Bahwa si burung ini nilainya paling tinggi atau burung ini paling rendah gitu, atau semuanya yang penting si burung ini nembak seperti ini, panjangnya durasi seperti ini, dan volumenya kencang atau tembus, itu yang nilainya terbaik gitu. Bisa juga
ya tapi yang tadi yang tadi gua bilang tetap durasi kerja dia harus maksimal dulu. Durasi. Tapi durasi kerja. Terus ntar ke master isian apa yang Isiannya. dikeluarkan. Terus kan dibagi di 3 waktu, awal, tengah, akhir gitu. Iya. Awal, tengah, akhirnya dia kerja. Gitu. Terus untuk kerja tuh dia emang bunyinya maksimal gitu ketika Nggak kayak si Taka nih ya. Awal kerja, tengah kerja, pas akhir ngelamun. itu berarti kurang settingannya belum ketemu. Oh, settingan. settingan juga ketemu. Mungkin dia mau reading. Ready. Tapi, Gung, ngomong-ngomong nih, sebenarnya kayak kan udah ada yang PAUD nih. Bagusnya itu kalau masteran itu apakah harus gua masterin jalin dulu gitu. Kalau enggak, cek hijau dulu atau apa dulu. Sebenarnya nggak tentu sih. Oh. Yang paling harus dipahami dari kalau kita bahas murai batu gitu ya. Hmm. Murai batu itu harus dipahami itu karakter dari si burung itu. Iya. Oh, Suaranya. Maksudnya dia tuh dominan suaranya dia enak di rock Di rock. atau dia enak di misalkan di Tembakan. Melayu lah gitu. Iya. Lebih Melayu ada, tapi kalau Melayu dia lebih ke suaranya Ngayun. ngayun. Oh, ayo. Jadi isinya harus ngayun. Jadi lihat dulu karakter si burungnya. Jangan sampai kenapa banyak isian tapi kok ini nggak masuk Betul, ternyata isian betul, itu. betul. Kadang karakter burung juga ngaruh. Jadi intelektual si burung juga kadang berbeda-beda. Nah, Berarti Sobat Tuna sebenarnya basic primnya jangan berpikirin masterannya. Tapi kita harus Pahami tahu dulu dulu karakter yang namanya burung. karakter burung. Jadi tadi kata Haji Agung juga sama Bang Noven bahwa yang namanya masteran tuh jangan mikirin dulu kita harus ngisi masteran apanya, tapi baca dulu karakter si burung. Nah, gitu. itu ya. Jadi ada step by step lah. Karena nggak semua burung juga bisa masuk. Semua ya. Jadi Beda-beda. ada kalau kita misalkan nggak tentu ya, misalkan kita beli murah atau mahal juga, ketika kita bisa mengolahnya jadi baik, yang murah juga bisa jadi kualitas. Betul. Tapi ketika kita beli yang bagus tapi kita tidak paham dengan karakter burung ini juga, ya sebenarnya memang tidak akan ada perkembangan dari si burungnya sendiri sih. Jadi balik lagi ke karakter burung sama perawatan. Jadi intinya mah jangan harus tahu lah ya. Selalu harus tahu kita baca karakter burungnya kayak gimana. Terus berarti kan ada yang sebelum ke karakter burung kita harus tahu juga murai batu itu karakternya ada yang karakter tadi Melayu apa kayak gimana. Yang roll tembak, Kalau tembak full. Jadi kan karakter murai burung murai itu kenapa dia ketika digantangan itu fighter banget gitu, karena dia tuh burung salah satu bukan burung koloni yang pertama ya. Itu murai batu itu burung teritori, dia penguasa wilayah. Penguasa wilayah. Jadi ketika berdekatan dengan lawannya, dia akan mengeluarkan kemampuan dia. Cuman tetap namanya kontes. Ya. Kontes itu Lomba ya. Lomba itu kan emang kerjanya kualitas gitu. Dan untuk menjadikan burung-burung itu settingannya harus pas tuh, pakannya, jemurnya, perawatannya, isiannya. Jadi harus paham dulu, balik lagi pahami dulu dari karakter si burung ini gitu. Soalnya kan kalau di hutan itu si burung murai ini kan dia menjaga banget si Teritorinya ya. teritorinya. Terus kenapa kalau burung-burung hutan itu, kalau burung-burung murai yang di hutan itu lebih ke dia mempunyai suara-suara unik. Ya. Ya aneh. Karena di hutan itu banyak predator lain, Suara-suara yang lain. suara-suara lain. Dia untuk misalkan ada binatang buas apa, dia mengeluarkan suara-suara yang lebih kencang kayak menakut-nakutin gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang yang ngomongin balik lagi ya, yang namanya komunikasi suara burung itu bisa jadi kayak self defense-nya mereka juga. Iya. Banyak sih sebenarnya kayak untuk menarik lawan jenis, Si jadi ada menarik lawan ini untuk pertahanan, pertahanan, menyerang. menyerang banyak. Tapi enggak, kamu jangan mau bunyi. Ajar, weh. Biasanya kalau kaget juga dikaget-kagetan kan Dia lebih ke defense Defense, ya. si jenis burung. mengeluarkan suara burung. Menarik si Jay. Jadi lu menarik ya sama ini murai batu. Menarik. Jual. Gampang. Jual apa tapi? Ada. Yang penting di murai batu. Nah, balik lagi ke isian deh. Sebenarnya kalau tembakan itu paling terfavorit itu rata-rata orang-orang itu kemana sih, Bu?
Kalau tembakan Biasanya yang pemain yang mempunyai tembakan itu biasanya burung-burung itu lebih ke jalilin ya. Kalau jalilin sebenarnya kayak suara alam sih kalau jalilin. Iya, di alam untuk gitu ya. untuk menakut-nakutin. Cuman yang lebih biasanya lebih bagus tuh dia ketika dia nembak dia bisa nyambung lagi gitu. Ya. Oke, ngerol itu ada notasinya gitu. Kenapa disebut kenapa mulai lomba itu harus ada mastering? Nah, itu yang harus dipahami. Karena mastering itu dengan burung-burung yang emang jadi paham. Oke. Misalkan burung backstrot, beranjangan. Jadi, oh ini isinya backstrot. Oh ini isinya jadi beranjangan. Iya. Jadi emang bisa burung-burungnya emang bisa dipelihara oleh orang atau bukan burung-burung liar sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tidak dipersulit juga ya. Nggak dipersulit. Cuman kan untuk justru kalau tembakan itu mudah sebenarnya. Oh mudah. Paling mudah, yang susah itu mulai itu ngerol. Nah, iya. Makanya penilaian ngerol itu sebenarnya lebih tinggi Poinnya. cuman ngerolnya ngerol apa? Ya. Oh iya. Yang jadi pertanyaan ngerolnya ngerol apa? Apakah mau isinya lagu hutan, Iya. suara alam, gitu kan? Atau kamu isinya perkutut? Wah, atau ayam. Ayam. Gitu kan? Suara balon. Balon. Oh iya balon dia. Gitu kan. Suara alarm mobil. Suara Suara favorit semua kecamania, cung-cuing. Nah. Burung kedasi. Burung kedasi boy. Burung kedasi. Kedasi. Banyak. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya yang bagus itu kan karena dia ngerolnya pertama cililin. Dari dulu. Roll lagi disambung cenggon. Terus ada gorengannya. Nah, Wah. Gitu. Apalagi kalau jalurinnya Pak Otik 1x24 jam. Wah. Coba aja. Itu bagus. Gitu. Pasang aja MP3 gandang. Tapi Diam. sudah bawa pentungan. Iya. Pak Koji hijau. Nah. Satu kali kalau Pakai baca. Tuh. Enggak, lu nyari duit kan. Jadi Tuh. hansip. Lagi zaman pandemi kayak gini cocok nih jadi hansip dia. Benar-benar, jadi sebenarnya kan kayak kita ngebuat lagu ya, kayak Nah, musik sebenarnya. Jadi mixing sebenarnya. logikanya itu kalau yang namanya burung lomba di Kicau Mania itu bahwa kayak kita ngebuat satu buah perangkat atau part musik gitu kan, Iya. ada intronya, ada refnya, ada refnya. Iya, betul. Terus kayak mungkin tembakan itu lebih ke punchline ya, lebih ke punchline. Ya, gimana? benar. Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik sih kalau misalnya mau ngebahas masalah tentang masteran si. Iya, apalagi di Kicau Mania kan yang bisa buat masteran, yang top of the topnya yang paling bumi mungkin ya sekarang Murai Batu ya Gung ya. Murai Batu kan ternyata gue juga baru dapat Gung, wah, bisa teror dia. Ini kenapa tiba-tiba ada suara kayak kucing gitu. Ada suara ini, ada suara apa? Kadang suara kecurut juga bisa masuk. Iya. Ada suara. Itu bahaya. Nah, itu biasanya menandakan si burung tinggal di daerah mana. Kayak siapa itu? Biasanya. Mungkin di daerah Gardu Jati isiannya akan berbeda gitu. Oh, Jati isiannya adalah Chainsaw mungkin ya. Ya, antara di mana akan berbeda. Itu karena itu bisa menandakan sesuatu. Bang Ropan ini ahli. Saya hanya belajar dari pengalaman. Ada yang seperti itu. Karena saya tertarik dengan burung, bukan tertarik, dalam artian kita salah satu ngefans sama burungnya si Haji juga, si IM ya, itu tembakan jalilinya ya? Oh, ini lebih ke siri-siri. Oh siri-sirinya, berapa menit? Nggak mau sampai berapa menit, paling 30 detik. Masih 30 menit lumayan. Kalau udah menitan itu, waduh, Udah stres itu. sekali. Main lompat. Bukan lompat Pak. Bagus sekali. Jadi banyak banget buat Sobat Unggas, makanya support nih konten Cuman kita. tapi biasanya yang paling utama tuh berarti jalilin dong ya. Base awal nih. Cak hijau cungkol. Oh, Cak Ijo sama Chun kok. Karena kalau cak hijau cungkol itu
burung satu paket maksudnya. Dia bisa nembak, dia bisa ngerol. Dia nembaknya enak, ngerolnya enak. Jadi dia emang mastering bener tuh. Dia ketika nembak, ngerolnya juga enak. Satu jalur gitu. Satu jalur ya. Nggak pindah. Saya nggak, kalau nyanyi kan ketika kencang tiba-tiba kalau dari misalkan Dragon Ball pindah ke XC12 kan Jadi jangan kayak gitu kan. Betul. Terus yang kedua favorit apa? biasanya jalilin Drilling ya. jalilin Terus yang setelah jalilin biasanya ada option lain apa? dari gereja biasanya. Jenggot, Jenggot. pas tembak. Suara-suara kasar lah. Kalau kenari bisa kenari gitu kan. Lovebird juga masuk. Lovebird masuk. Banyak. Tapi jangan lompat yang tek gitu. Iya, Harus sorry. yang speed. Nanti kan kalau boleh juga cek gimana? Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, saya One month later, kayak gitu pasti cik gitu kan. Sebenarnya gampang. Tapi kalau misalnya pakai MP3 tuh, Nah itu gimana tuh kalau yang kita kan di channel kualitas juga kan ada. Sekarang kan banyak nih produk yang jual untuk Monsteran full isian. Nah, berapa jam gitu dengan suara macam-macam suara burung tuh. Harusnya gini aja ketika kita belajar nyanyi gitu. Nggak mungkin kita satu album kita hafal. oh iya. Penyanyi aslinya gitu buat album Ya, 10 tapi konser. itu ada yang bagus juga mungkin pakai itu juga. Ada juga sih, ada beberapa dari teman-teman Kicomania yang emang menggunakan itu. Dan ada juga yang masuk. Cuman kalau pengen lebih enaknya sih dia Live ya. langsung punya burungnya. Burung langsung. Karena kan dia lebih sering bareng gitu, dia lebih Mungkin karena lebih ke kualitas bonding frekuensi suaranya itu lebih real kalau yang nyata mah. Kayak kita rekaman nyanyi gitu Ya. kan. Kalau pakai pianonya cuma pakai autotune ataupun elektron kan nggak enak ya. Terus pakai piano langsung gitu ya, kayak dengerin musisi cuma sekedar lip sync dengan live gitu kan, beda banget itu atmosfernya. Sebenarnya kayak mungkin kadang kan orang buat pemula ya mungkin ya mikirnya pengen miara murai batu nih dari cotol. Dia kan perlu masteran tuh kadang-kadang. Karena tapi untuk membeli burung masteran ini kan lumayan juga harganya kan. Gitu nih. Paling mengatasinya mungkin kayak beli dulu nih burung ini satu. Boleh, Kira-kira pacingan lah ya, ada pacingan. dia masuk suaranya bisa kita jual lagi. Ganti Oh, yang baru. gitu ya, gitu bisa. Jadi kan kalau kebanyakan sekarang orang satu burung murai usianya wah semua curah-curah ya. Iya. Jenggot, pentek, Jangan dikelilingin. kelilingin. Mau ngapalnya gimana? Pusing. Nah, Iya, kita juga masih pusing zaman dulu kalau sekolahnya. Iya. Dari mulai pelajaran matematika. Sebenarnya santai lah, maksudnya kayak ngemasterin burung juga nggak harus buru-buru juga, nikmatin aja prosesnya gitu kan. Namanya juga hobi, nikmatin. Kayak gini, baru kebeli cicak jenggot gitu kan. Mungkin tembakannya masalahnya bisa ngeplay di YouTube ya kan kayak gitu. Buat nama-nama doang mah bisa. Sebenarnya gini, kalau untuk mastering si burung murai ini burung ocehan lah gitu ya. Bagus nih itu dia ketika dia ganti bulu. Ya, lagi bagus. Setelah mabung. Misalkan Pas lagi kita harus bisa ngitung, misalnya ngitungnya gini. Ketika burung ini mabung berapa lama nih? Oke. Misalkan 3 bulan. Iya. Berarti 3 bulan itu kita mau isiin apa? Oh, disitulah kita cari amunisi di petannya itu. Bisa dong, Pak. Apa? Si gehu, Enggak. cengek, bala-bala, dompet. Itu. Itu sih aja. Tapi itu waktu yang penting gitu, biasanya di saat mabuk. Was time harus benar. Nah, Post time-nya harus benar, algoritmanya harus benar. benar gitu. Yang penting kebiasaan lancar. Pokoknya mah sebenarnya nggak usah ribet juga sih sebenarnya. Kalau misalnya mau belajar, banyak sih ilmu sekarang kan. Iya. Nggak susah. Betul. Kayak dari YouTube juga banyak. Dari YouTube, Mana- salah satunya ya mungkin channel kita ya. Adain dulu itu, ini salah satu info juga. Kalau ada yang mau nanya, langsung komen ya. Ya, bisa boleh. Bang Novan, gitu kan. Nanti kita buka season Kakak Agung menjawab. Ya, bagaimana kalau nanti ke depannya kita boleh. bakal live ya. Kita gitu. coba live, interaksi dengan sobat unggas yang ada di luar sana. Tapi pembahasannya nanti kita pikirkan, gitu. Pembahasannya apa? Ayo request juga boleh sebenarnya kan. Boleh, tapi kalau ada yang sulit, Biarkan sama pakarnya. iya betul ya. Saya lupa. Iya. Tapi Saya kan cuma nemenin ngobrol doang. buat Anda.
balik lagi ya. Ketika sekarang banyak lah ilmu gitu ya yang bisa digali. Cuman harus berdasarkan riset. Ya, Harus berdasarkan valid lah. Kan kalau sekarang media sekarang kan dia Liar lah ya sekarang. liar lah orang karena kan orang itu biasanya ketika ingin dia mau misalkan melihara si burung dia mempertahankan pendapatnya seperti ini bagus. Betul. Tapi kan dia untuk mempertahankan itu bagusnya itu berdasarkan riset dengan data-data yang benar. Karena kenapa? Ketika riset itu valid, itu yang harganya Jadi mahal. sebenarnya. Jadi something lah ya, jadi something bahwa Settingan lah kalau settingan bahasa itu Indonesia. iya bahasanya kita settingan lah bahwa riset ini ini yang bisa Kan, bikin ya. dihargai gitu. Tapi kan kadang nggak semua juga mungkin kayak settingan di tempatnya Kakak Agung bagus, belum tentu di tempat saya bagus. Betul. Tempat Mang Iso bagus juga. Jadi di sana pasti belum tentu bagus. Iya. Jangan misalkan lu beli bahan gitu bahan tertok. Kita pengen ngetes burung dengan YouTube. Ya. Itu jangan sebenarnya. Karena apa? Ketika orang ngupload di YouTube itu bukan burung-burung biasa loh. Burung apa yang dibapan ketika burung ini mentalnya jelek, dia akan down. Betul. Makanya kalau punya throttle dikuatin dulu aja gitu. Iya, jangan gatal lah intinya, jangan gatal. Karena kan kebanyakan sekarang beli throttle, taunya hancur gitu sayang. Jadi kan. sebenarnya bukannya nggak percaya sama yang lu beli ya, sobat Unggas, tapi itu salah satu safety-nya kita ngerawat si burung throttle ini gitu. Kalau logikanya kan ini teritorial ya, apalagi meraih batu. Kita playin, ternyata gua nge-play setaka nih di pancing. Ternyata pas nge-playin gua nge-play video CM. Ketemu di gantangan ya bubuk jadinya. Kalau setakanya ternyata mentalnya hancur gitu kan. Iya, Gitu. Karena dia udah tahu suara juga gitu. Makanya balik lagi tadi ke komunikasi. Ya apakah itu komunikasi atau apa ini Berarti sebenarnya? kayaknya ini merupakan salah satu propagandanya si Murai Batu. Ya. Bisa juga. Bisa jadi propagandanya biar dirawat terus, dilestarikan. Gitu. Salam lestari bumi. Ya emang prosesnya lama juga sih sebenarnya kayak kita nyetak burung yang bagus yang Nggak bisa instan lah intinya lah. itu kan butuh waktu Betul. bertahun-tahun lah istilahnya. Intinya everything instan, sosak man. Nah itu aja. Kadang burung-burung bagus pun yang benar-benar udah mapan, udah istimewa, pindah tangan pun kadang dia Ya itu banyak kejadian juga tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kayak beli yang udah mapan nih ya. Kita ada duit lebih, beli yang udah mapan, ternyata pindah tangan zong. Nah, enggak disalahkan. Sebenarnya kan harusnya ngaca diri dulu nih apakah perawatan kita udah benar ataupun memang Bener gini. gitu. Atau gimana sih? Kalau kita beli beda ya. Ini kan tadi kita beli throttle, sekarang nggak beli yang mau burung jadi. Makanya kalau burung jadi si settingannya sudah ketemu. Based on risetnya sudah jelas. Oh berarti base Harusnya. of log-nya udah ada nih. Udah ada nih. harusnya kayak gitu. Makanya Ya. kalau wajar ketika beli mahal komplain itu sebenarnya wajar. Wajar ya. Karena misalkan ini settingannya kurang pas. Hmm. Terus suhu atau gimana? Suhu juga harus dipertimbangkan. Tuh posisi. Posisi harus dipertimbangkan. Terus di rumah tuh ada apa aja? Sebetulnya di rumah tuh Ada banyak burung-burung murai batu yang lain gitu kan, biasa dia di rumah sendiri kok Iya. sekarang jadi banyak, jadi terlalu lelah dia untuk ini, jadi dia tidak maksimal di gantangan gitu. Sebenarnya ke situ. Jadi kalau emang beli burung ya yang emang nguras banget dompet gitu ya, harus tanya isi settingan hariannya seperti apa, terus di rumah seperti apa. Gitu. Betul. Jadi kalau kita beli burung throttle, ternyata nggak sembarang beli punya duit ring ngurus. Kita harus tahu tadi tahan, jangan terlalu sering di play dengan pancingan yang ada di YouTube. Burung orang lain ya maksudnya. Itu satu. Terus yang kedua, pahami karakternya. Yang ketiga, ya mungkin pada saat ternyata udah pas lagi mabungnya boleh pakai dempetan yang mana dulu tadi kan. Bagusnya ada jenggot ataupun cungko ataupun cek hijau. Nah kalau yang udah mapan, jangan malu bertanya. Itu intinya. Jangan masa ulang master. Kalau bisa, Gua udah beli mahal katanya, harus jadi. tetap aja lah, jadi harus ini Sama aja kayak kita beli mobil, biasa pakai beli mobil yang harga 1 juta ke bawah, juga punya duit, beli mobil sport, kan perawatan beda. Ya. Nah, gitu. cara makanya juga beda bos. Biasa kencang,
di Indonesia market. Panas, meleduk kan? Duluan. Ini ngomong gorengan dari siapa nih? Ini Manokan. Oh, Saya lagi nonton odeng. TV. Odeng ya? Alhamdulillah. Si Diki kemarin ya? Jadi di rezeki gitu kan. Ah, jadi udah ngerti belum, Jay? Ngerti kalau saya mah dari dulu juga sudah ngerti. Oh. Saya mah cerdas. Cerdas! Iya. Tenang, saya juga udah paham. Ya, pokoknya intinya mah terus belajar, ada informasi yang baik. Semangat gantang. Jadi masuk, cari terus informasi, cari terus informasi. Betul, dan jangan lupa juga subscribe, Tuh, terus like. kita kicau, sahabat mana. Pokoknya awas kalian kawan. Nah, kan kemarin kita ada iklan nih. Betul. Sekarang juga ada ikan. Oke. Apa ini? Kerudung Reva. Kerudung Reva. Siapa tahu kalau di Buat gantangan teman-teman panas nih nih ya. ya. Buat Jadi biar aman buat para suami yang ada di sana. buat para AA yang bawa pacarnya Boleh, gitu kan. boleh Oke. kasih kerudung ataupun menjadi salah satu alat ngomong minta maaf. Nah, gimana kejadiannya? Nggak bisa gini sebenarnya kok. Pulang kontes beli dulu ini. Bener. Dapat ini. Aman. Jadi kontes bisa jalan terus nih. Kontes jalan terus, Aman. beli burung jalan terus, gitu. Tuh, gitu. Jadi tetap si sayang istri nomor satu kan, kayaknya beli Reva. Iya. Kayak gitu, dan terima kasih deh gorengan Mang Diki. Mang Diki, terima kasih. Selalu support makanan di kedai kicau. Terus jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pokoknya informasi menarik akan terus hadir di kedai kicau. Karena kita juga ntar ada uji lapangan. Untuk Iya. teman-teman kicau mania. Pokoknya semua jenis burung kita bahas di sini. Kita bahas semuanya. Burung Kita cuing. bahas. Tuh. Cuing kalau kita bahas. Kebetulan di studio kita banyak Semuanya aja kita bahas pokoknya. Sampai nya kita bahas. Kalau mau ngebahas apa ataupun ternyata pingin disamperin nama kita, bisa nggak bang? Gue pingin ikut nongkrong. Boleh. Kalau boleh. misalnya ada yang mau diliput, Boleh. gitu kan. Boleh. Terus kalau ada yang punya produk mungkin Nah, produk kayak produk punya makanan, santan atau punya apa vitamin gitu kan. boleh kesini Prodong, Boleh. aman. Boleh. boleh langsung aja komen boleh Ada pertanyaan pun boleh komen. Boleh. Nanti insya Allah kita jawab. boleh Boleh. Oke. oke Gitu. satu dua tiga salam gas Salam gas.